Jadi kalau Wahabi ini sholatnya nggak baca usolli, nggak baca basmalah, nggak baca kunut, zikirnya habis sholat tidak nyaring, zikir sendiri-sendiri, kadang langsung ngobrol. Kalau zikir nyaring bid'ah tapi langsung ngobrol kan. Ini Wahabi. Pokoknya parah Wahabi itu. Nah, tradisinya lagi di masyarakat kita kalau ada orang meninggal ada tahlil, tahlil lalu kenduri hidangan makanan. Wahabi gak ada itu, ya nggak beda. Kita ada ziarah kubur, Wahabi gak ada. Bulan Rabiul Awal kita merayakan Maulid, Wahabi gak ada Maulid. Jadi, nah kemudian kalau orang Ahlus Sunnah itu mulai sejak kecil belajar itu berbakti pada orang tua, hormat pada yang lebih tua. Kalau Wahabi biasanya durhaka pada orang tua. Karenanya hati-hati punya anak, jangan dimasukkan lembaga Wahabi. Walaupun gratis. Mengapa? Sebentar lagi akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Jadi itu perbedaannya, perbedaan secara singkat. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tidak kita sudah tahu tentang perbedaan tersebut. Rezekinya beda, tetapi kita tidak bisa mengetahui bahwa dunia pernikahan itu apa kebijakan, apakah kita bisa berani mengatakan pernikahan antara Aswaja dengan Syiah, Aswaja dengan Jamaah Wahabi. Yang kedua, penjelasan tentang kita kembali tadi yang sudah diingatkan Pak Ketua tadi bahwa tentang kapasitas sholat itu dan berapa. Artinya kalau kita 11 maka sama dengan kita tidak sholat tarawih atau abu-abu. Artinya memang dikenal dalam fikih bahwa ada tarawih yang 11. Artinya kenapa ini saya sampaikan supaya jelas itu dari sini posisi hukumnya. Artinya kalau 11 itu tetap tidak dikatakan takbir atau boleh atau tidak itu ya. Yang ketiga barangkali Pak, di foto Bapak ini tadi ada dia monitor di masjid, ada bayang-bayang di dalam. Jadi yang tanyakan kira-kira gambaran real itu perbedaan antara iblis dan setan, saya tetap masih ragu. Kemudian yang masuk ke masjid seperti apa itu, apakah masuk kelompok jin atau apa? Nampak tadi bisa masuk karena dia kontrol di masjid masuk tentang setan, jin dan iblis gimana sih perbedaannya? Kebetulan dia katakan tadi itu udah pernah dinampakkan yang pada jam 3 malam juga. Supaya ini pertama, bagaimana hukumnya laki-laki Aswaja menikahi perempuan Wahabi atau Syiah? Ulama kita masalah ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena bahayanya apa? Nanti rumah tangganya tidak harmonis. Beda akidah. Ini pernikahan itu. Terus yang kedua, sholat taraweh.
Kalau taraweh 11 rakaat, kalau 11 rakaat itu dua-dua, bukan 4 dua kali. Dua 5 kali ya. Lalu dua 4 kali. Lalu 3 witir. Itu masih taraweh. Cuma tidak afdal, yang afdal 23. Kalau 4 dua kali itu bukan taraweh. Mengapa bukan taraweh? Karena taraweh itu jamak dari tarwihah. Tarwihah itu sekali istirahat. Kalau taraweh itu bentuk jamak beberapa kali istirahat antara sama. Nah, kalau 4 dua kali kan hanya sekali istirahatnya itu, berarti bukan taraweh itu. Jadi begitu. Dan sholat taraweh ini menurut mayoritas ulama memang 23, kecuali menurut Imam Malik yang lebih dari 40. Yang beda Imam Malik 40 lebih. Menurut mazhab yang lain itu 23. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan jin, iblis, dan setan? Iblis itu bapaknya jin dan setan. Setan itu anaknya. Iblis juga anaknya. Kalau beda bentuknya ya kita gak pernah melihat. Walaupun melihat kan cuma teman-teman itu. Kayak ada. Jadi begitu. Banyak diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti kebetulan tadi saya tanya itu sama Ustaz. Pernah saya kebetulan saya itu bukan ada pandangan bisa melihat langsung, tidak melihat dari jauh, tidak. Kebetulan CCTV di masjid kita bisa saya monitor, kemarin saja saya buka setiap jam. Jadi ada penampakan, pernah saya buka jam 3 pada siang. Ada penampakan lagi, ada orang yang sedang sholat di bawah mihrab itu di Masjid Abu. Kemudian tadi ini saya buka lagi, saya kasih nampak ke Ustaz, ada yang di tempatnya ibu-ibu, tempat ibu-ibu sholat itu ada bayangan. Itu makanya dia tanya langsung ke Ustaz. Jadi pertanyaan saya saya pakai bukan masalah jin atau apa. Tadi sudah disampaikan ciri-ciri Wahabi. Pertanyaan saya, kalau kita sudah tahu ini si A ini adalah paham Wahabi, kita bermakmum dengan yang berpaham Wahabi, bagaimana hukumnya Pak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermakmum kepada Imam Wahabi atau Syiah atau Hizbut Tahrir itu hukumnya makruh. Jadi makruh. Nah, kalau nggak ada lagi, kalau ada pilihan, misalnya di sini imamnya Aswadi, di sebelah Wahabi, maka kita sholat di sini. Kalau nggak ada pilihan, yang ada cuma itu aja yang Wahabi, kita sebaiknya berjamaah, bermakmum, sholat sendirian. Ulama kita mazhab Syafi'i beda pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik sendirian aja, dan ini cocok pada saya. Ada yang mengatakan lebih baik bermakmum. Ada yang mengatakan begitu. Nah, yang ketiga, bagi masjid-masjid yang didirikan oleh leluhur yang ahlu sunnah dulu, maka anak cucunya generasi sekarang harus menjaga. Gak boleh mengangkat orang Wahabi jadi imam, jadi khatib, jadi BKM, jadi marbot, mengajar atau ceramah atau apa itu. Sampai hari kiamat, yang jadi BKM, yang jadi marbot, yang jadi imam, jadi khatib, penceramah, pengajar harus ahlu sunnah wal
Jadi nggak boleh. Ini perlu dijaga. Kalau orang Wahabi sholat di masjid kita agak apa-apa, kita sholat di masjid Wahabi agak apa-apa juga. Yang penting boleh ya. Kalau nggak boleh ya. Nah, saya kira itu cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai. Pertama, teman-teman kita yang harus kita lakukan untuk menjaga nilai-nilai kemurnian dari aswad ini, karena memang yang paling bagaimana proses tarbiyah Islamiyah. Sementara kita tahu kondisi Kiai bagaimana kalau pendidikan ini salah menyampaikan pesan-pesan keagamaan, termasuk di kementerian agama untuk benteng, sehingga memang kita tidak sulit berhadapan kita dan kita. Yang kedua, sehingga memang paham-paham Wahabi yang juga memang kita ketahui apa yang disampaikan oleh Kiai, masuk paham Syiah yang juga tidak sedikit, dan kita juga berhadapan dengan kita. Jadi kalau ada di tempat kita apa yang disampaikan ahli bait tadi, saya pernah langsung Kiai ke Tasikmalaya di komunitas Ahmadiyah beliau, yang jelas-jelas fatwa kita antara. Dan kampung itu, kampung Ahmadiyah beliau, sama saja sholatnya, Qurannya, walaupun mungkin yang seperti disampaikan. Yang terakhir Pak Kiai, saya juga mengajar beberapa mahasiswa, termasuk tentang kuliah tauhid. Memang sekarang mengajarkan langsung berkaitan dengan tauhid, uluhiyah dan uluhiyah. Saya tidak bisa bayangkan kalau produk saya itu yang disampaikan oleh saya lupa kemarin. Saya termasuk buku yang kalah dan sedikit kali yang menyampaikan tentang sifat 20 ya. Jadi apa yang menjadi kecemasan kita itu bisa juga terwujud kalau sampai beruluhiyah dan berubudiyah. Uluhiyah itu menerangkan bahwa kita harus taat, uluhiyah itu membatas keperaturan. Supaya ada pencerahan bagi kami, memang pulang nanti kalau bisa mempertahankan termasuk keluarga Nahdien. Kami juga sudah ada fatwa bagaimana sholat tarawih berkat Nahdien pada Ramadan yang menyatakan kita yang berhaul, kita yang melaksanakan doa 3, 7 sampai 40 hari ibadah seperti itu. Mohon istirahat. Terima kasih Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ya, bagaimana cara menghadapi hubungan dengan sesama.
disakiti dengan iman. Itu harus menguasai dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesesatan kelompok di luar Ahlus Sunnah agar orang bisa dikembalikan kepada Ahlus Sunnah. Riwayat Muhammadiyah dari Abu Umamah, tapi lebih kamu yumsi rajulun orang yang waktu sore beriman besok paginya kafir. Fitnah aliran sesat ini dahsyat sangat. Selamat illa man ahyahullahu bil ilm. Kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan dan dengan hujah-hujah yang disampaikan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita di mana-mana. Ini banyak orang Wahabi yang kembali tahun 2021 diundang di Jawa Tengah. Dialog dengan Ustaz Salafi Wahabi sekitar 50 orang di kantor mereka. Nah, sendirian bicara perbedaan sifat wujud dan tauhid 3. Mereka alhamdulillah sekarang ini mereka sudah ziarah kubur, sudah tahdir, sudah menjadi berubah. Jadi ini yang pertama ya, memang dengan itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bahayanya apa? Dengan tauhid rububiyah uluhiyah, Wahabi ini berkeyakinan dengan bahwa dan orang-orang musyrik itu lebih bertauhid dan lebih beriman daripada para wali, orang-orang soleh dan umat Islam. Tauhid 3 Wahabi itu tauhid jahat. Mengapa jahat? Karena orang yang buruk sekali dinaikkan, orang-orang soleh, para ulama, para aulia dan umat Islam disyirikkan. Ini bahaya tauhid rububiyah uluhiyah. Ini tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Di kitab-kitab Wahabi semuanya ya, cuma ada yang kalau yang terang-terangan ada kitab ulama Wahabi sekarang, pengarangnya Syekh Ahmad bin Bagaimana kita memahami tauhid. Halaman 16 ada bab tauhidu Abi Jahl wa Abi keyakinan Wahabi bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid. Ini Wahabi. Sementara kedua orang tua Rasulullah dikafirkan oleh mereka. Contoh Abu Lahab ini Al-Quran sudah jelas, saya suanaran akan masuk neraka, dianggap bertauhid. Wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fil uluhiyyah. Sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman serta tidak syirik sedikit pun dalam tauhid.
Lalu setelah itu dia mengatakan aktsara tauhidan billah wa akhlasu imanan bihi minal muslimin alladzina tawassaluna bil awliya. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Umat Islam yang bertawassul sahabat tawassul Islam. Jadi Abu Jahal dan Abu Lahab menurut Wahabi derajatnya di atasnya Rasulullah dan Muhammad. Saya bilang sama mereka, kamu itu kan apa? Jadi ini Ustaz Wahabi bilang Ustaznya Ustaz Tauhid. Saya pernah ditanya, ini orang Wahabi kalau bangun masjid dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena kitabnya seperti itu saudara. Ini bahayanya tauhidnya Abu Jahal. Ya memang orang-orang yang cuma beli buku dan bukunya Wahabi paling ramai saudara. Mereka punya penerbit besar-besar, uangnya sekali. Lalu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini tauhid mujassimah. Ini lawan dari sifat Allah. Itu dari mana? Tajassim itu dari Yahudi. Paham tajassim dan menyebabkan itu akidahnya ya, diadopsi oleh Wahabi. Jadi Wahabi saudaranya Yahudi. Jadi begitu. Bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu apa lagi tadi? Yang harus dengan ilmu memang. Makanya di sini pengurus NU ya. Atau Jawa karena mereka sampai sekolah semua harus ada yang ahli mungkin. Ada yang bisa diatasi. Dan banyak ya yang keliling-keliling bersampas tapi sudah bertahun-tahun. Banyak yang mantan-mantan Wahabi. Jadi memang harus diyakini dan harus ada prioritas. Saya kira cukup ini karena waktu sudah dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami, para artis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami mengingatkan insyaallah safari dakwah dari kesempatan mari bersama-sama berdiri salat subuh berjamaah sekaligus kajian
di Masjid Jami Solihin Desa Miga. Sekali lagi kami sampaikan kami banyak mari sama-sama kita menghadiri dan mengajak keluarga, teman-teman untuk menghadiri kajian yang akan disampaikan oleh Kiai, yaitu sama-sama melaksanakan sholat jamaah di Masjid Jami Solihin Desa Miga. Demikian, dan diteruskan dengan kegiatan tabligh akbar dari perayaan 1 Muharram besok malam di Masjid Jami Ilir. Insyaallah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak satu, tidak boleh amalan yang bisa diamalkan. Jadi sambil setiap hari, setiap hari. Khasiatnya Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak usah diteruskan. Khasiatnya kalau punya hajat baca itu. Jadi mudah hajat. Yang kedua, yang keempat, yang kita butuhkan itu tiba-tiba dimudahkan. Setiap hari 400 ribu.
pamungkas saja nih kayak. Jadi kalau kita stop belum disusun kan nggak enak juga. Pertama, kita kan besok itu malam minggu. Tadi memang di mes kami sudah sampaikan kepada Pak Kiai bahwa peserta itu paham multi organisasi, multi watak dan macam-macam, dan multi umur. Paling rendah umur besok ini agama tunggal. Agama tunggal, paham yang multi itu besok. Tema kita di sana terkait dengan dan 17 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan lebih bagaimana spirit daripada umat Islam ini terhadap hormat kepada tua, tuan guru, dan orang yang lebih tua dari dia, dan orang yang lebih berilmu harus kita tunjukkan kasih. Kemudian dari bawah penjelasan bahwa selama ini Nahdlatul Ulama tegas bahwa yang 11 itu bukan tarawih. Yang 11 bukan tarawih. Mau 2, mau 4, mau 3, mau apapun dia. Yang 11 itu bukan tarawih. Yang tarawih adalah yang 20 ditambah 3. Nah, kenapa? Nyatakan bahwa di masa Nabi, kan ini pendapat yang lain mengatakan bahwa yang 11 itu pernah dilakukan oleh Nabi di malam hari tarawih itu. Ya, dari cerita Aisyah. Nah, sementara bahwa tarawih ini terbentuk